Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, yang sama kita hormati dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Rifai MPD, yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan yang hari ini masih berjuang kita dalam bersama belajar di S2 MPI non reguler. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita sampaikan kiranya Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan kebersamaan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Dan sampai hari ini kita masih bisa bersama menjalani perkuliahan kita melalui daring, yang hari ini kami ingin menyampaikan atau memaparkan makalah kami tentang konsep dasar kepemimpinan. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan keriban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita akan mendapatkan syafaat Nabi kelak di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan seperjuangan dan dosen pembimbing yang saya hormati, adapun judul makalah kami pada hari ini yaitu tentang konsep dasar kepemimpinan, yang akan membahas bagaimana tentang kepemimpinan, pemimpin yang asal katanya yaitu dari pimpin. Nah, kepemimpinan tersebut digunakan dalam konteks yang berbeda antara kepemimpinan, pemimpin dan memimpin, di mana kepemimpinan adalah karakteristik atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan pemimpin adalah orang yang mempunyai bawahan atau orang yang mengendalikan jalannya sebuah organisasi. Pemimpin adalah subjek atau pelaku unsur-unsur yang terdapat di dalam kepemimpinan, yaitu adanya kekuasaan, pengaruh, kekuatan, dan pemegang tanggung jawab utama bagi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Teman-teman sekalian, sedangkan kepemimpinan itu sendiri dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka, sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Stone, Freeman, dan Gilbert. Yakni kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Lebih jauh lagi, Griffin membagi kepemimpinan menjadi dua konsep, yaitu sebagai proses dan sebagai atribut. Sebagai proses kepemimpinan difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai, bawahan, atau yang dipimpinnya, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, serta menciptakan atau membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam sebuah organisasi. Sedangkan dari sisi atribut, kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Ada banyak hal atau istilah pemimpin yang kita kenal seperti pembimbing, pengurus, ketua, dan lain sebagainya yang bisa kita kenal istilah-istilah tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang saya hormati, selanjutnya pemimpin itu bisa kita definisikan sebagai seorang yang memiliki tujuan, kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka.
Pemimpin memiliki beberapa kriteria bergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan, menyangkut personalitas atau kepribadiannya, skill atau keahliannya, sifat-sifat atau kewenangannya yang akan ia terapkan dalam sebuah organisasi tersebut. Oleh karena itu, pemimpin itu harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki akuntabilitas yang tinggi, yaitu penuh tanggung jawab dan dapat diandalkan. Artinya, perkataan, pikiran, dan tindakan seorang pemimpin itu harus dapat dipertanggungjawabkannya kepada masyarakat atau setiap anggota organisasinya. Pemimpin itu harus memiliki keseriusan untuk membangun dan mengembangkan bawahannya sehingga terbina dan terkader para pemimpin generasi selanjutnya. Sebagaimana di dalam buku John Maxwell yang berjudul Developing the Leaders Around You, bahwa keberhasilan seorang pemimpin bergantung pada kemampuannya dalam membangun orang-orang sekitarnya. Karena keberhasilan sebuah organisasi termasuk juga bergantung pada potensi sumber daya manusia. Pemimpin bukan hanya sekedar memperlihatkan karakter dan integritas serta memiliki kemampuan menjalankan roda kepemimpinan, melainkan juga harus menunjukkan perilaku dan kebiasaan seorang pemimpin yang penuh dengan rasa tanggung jawab serta mengambil keputusan dengan cara yang tanggung jawab dan bijaksana. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada gaya dalam kepemimpinan atau model dalam kepemimpinan. Menurut Sondang P. Siagian, ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya otokratis, yaitu pemimpin yang memiliki wewenang atau authority dari suatu sumber, misalkan karena posisinya, pengetahuan, kekuatan atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan ataupun menghukum dalam sebuah organisasi. Ciri-ciri seorang pemimpin yang otokratis ini diantaranya adalah sebagai berikut: menganggap organisasi sebagai milik pribadinya, jadi hanya dirinya saja yang harus diikuti. Selanjutnya, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Biasanya pemimpin yang otoriter tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat. Yang kedua, gaya kepemimpinan militeristis, ialah seorang pemimpin yang lebih sering menggunakan sistem pemerintahan dan bergantung pada pangkat dan jabatan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan paternalistik, ialah seorang pemimpin yang menganggap bahwa bawahannya atau anggotanya itu sebagai manusia yang tidak dewasa dan bersikap terlalu overprotective, terlalu melindungi. Ya, jadi menganggap bawahannya itu tidak ada apa-apanya, tapi dialah yang lebih baik daripada mereka. Yang terakhir, yang keempat, gaya kepemimpinan yang demokratis, ialah kebalikan dari gaya yang otoriter. Gaya kepemimpinan demokratis ini disebut juga dengan gaya kepemimpinan modernis dan partisipatif. Dalam pelaksanaan kepemimpinan, semua anggota diajak berpartisipasi, menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan terdapat 2 fungsi yang terkait dengan hal ini, yaitu fungsi yang terkait dengan tugas atau pekerjaan dan fungsi yang terkait dengan hubungan sosial atau pemeliharaan kelompok. Fungsi yang terkait dengan tugas atau pekerjaan memfokuskan fungsi kepemimpinan dalam menjalankan berbagai pekerjaan atau tugas yang telah direncanakan dalam sebuah organisasi. Dengan demikian, kepemimpinan yang efektif adalah ketika pemimpin mampu mempengaruhi
orang-orang untuk dapat melakukan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepada mereka. Sedangkan fungsi yang terkait dengan hubungan sosial atau senantiasa memelihara kesatuan di antara sesama pekerja, pengertian dengan sesama mereka, dengan demikian, pemimpin yang efektif adalah ketika pemimpin tersebut mampu berkomunikasi dengan baik dengan tim kerja, mengajak mereka untuk senantiasa memelihara kebersamaan dan saling pengertian, sehingga tim kerja yang ada senantiasa terpelihara dengan baik. Nah, itulah fungsi sebagai daripada kepemimpinan. Selanjutnya, perbedaan kepemimpinan dengan manajemen. Nah, apakah beda kepemimpinan dengan manajemen? Sangat beda. Karena kepemimpinan yaitu adalah karakteristik seorang pemimpin, sedangkan manajemen itu adalah perencanaan dan penganggaran penentuan rencana yang spesifik dari kegiatan untuk mencapai tujuan serta mengalokasikan segala sumber daya yang dibutuhkan. Itulah perbedaannya di antara kepemimpinan dengan manajemen. Selanjutnya teman-teman, ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan yang berkembang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori genetik, yaitu kepemimpinan diartikan sebagai trait within the individual leaders, yaitu seseorang dapat menjadi pemimpin karena memang dilahirkan sebagai pemimpin dan bukan karena dibuat atau dididik untuk menjadi seorang pemimpin. Walaupun teori ini banyak ditentang oleh para ahli karena bakat seseorang sangat tipis jika dikaitkan dengan kepemimpinan. Menurut Shepard, bakat kepemimpinan hanya berkisar 5%, sehingga yang paling menentukan adalah seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Yang paling menentukan bukan dari keturunannya, tetapi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Yang kedua adalah teori sosial, yaitu teori yang memandang kepemimpinan sebagai fungsi kelompok. Menurut teori ini, sukses tidaknya suatu kepemimpinan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan atau sifat yang ada pada seseorang, tetapi justru yang lebih penting adalah dipengaruhi oleh sifat-sifat dan ciri-ciri kelompok yang dipimpinnya. Selanjutnya, teori situasional, yaitu suatu teori yang berpandangan bahwa kepemimpinan sangat bergantung pada situasinya. Teori ini tidak hanya melihat kepemimpinan dari sudut pandang yang bersifat psikologis dan sosiologis, tetapi juga dilihat dari ekonomi dan politik. Selanjutnya, teori ekologis, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan penggabungan antara bakat alami yang sudah ada sejak dilahirkan dengan pendidikan dan pelatihan yang intensif. Selanjutnya, teori sosio-behavioristik, yaitu teori yang mengatakan bahwa kepemimpinan dilahirkan oleh hal-hal berikut, yakni bakat, turunan, dan kecerdasan yang alamiah, pengalaman dalam kepemimpinan, pembentukan formal dalam organisasi, situasi lingkungan, pendidikan, pelatihan, kesepakatan sosial, dan kontrak politik. Teman-teman yang saya hormati, itulah pemaparan saya tentang konsep dasar kepemimpinan, yakni kesimpulannya adalah pemimpin atau seorang leader adalah orang yang mempunyai bawahan atau orang yang mengendalikan jalannya suatu organisasi. Kepemimpinan adalah kepribadian atau personality seseorang yang mendatangkan keinginan pada sekelompok orang untuk mencontohkannya atau mengikutinya, atau seseorang yang memancarkan pengaruh tertentu, kekuatan atau wibawa yang sedemikian rupa sehingga membuat sekelompok orang bersedia melakukan apa yang dikehendakinya. Ada beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama otokratis, yang kedua militeristis, yang ketiga paternalistik, dan yang keempat adalah gaya kepemimpinan demokratis.
Sedangkan fungsi yang terkait dengan tugas atau pekerjaan dan fungsi yang terkait dengan hubungan sosial atau pemilihan kelompok, dan selanjutnya kepemimpinan dengan manajemen sangat berbeda. Kepemimpinan adalah personality, sedangkan manajemen adalah perencanaan untuk mencapai sebuah tujuan dalam sebuah organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah kita mohon ampun. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.